Selamat sore ya Kisanak. Ini nanti saya jelaskan pasti paham perlakuan setelah pembungaan seperti ini. Jadi ada beberapa cara ya. Ini kita ambil dua cara saja. Jadi cara yang kemarin sudah kita sharing itu yaitu melakukan pemangkasan ulang ya. Melakukan pemangkasan ulang. Kalau kalian melihat seperti ini kemudian lah ini masih berbunga kok dipangkasi. Ini bunga yang sudah tidak layak Kisanak ya. Kalau buah itu sudah busuk lah ya. Bunga yang tidak layak, dia memang masih nempel ya Kisanak ya, karena jenis ini memang susah untuk rontok sendiri. Jadi butuh bantuan kita untuk dilakukan pemangkasan sampai ke pangkal-pangkal tangkai ya Kisanak ya. Jadi dihabisi semuanya, dipangkas semuanya dulu ya. Nanti saya jelaskan perlakuan berikutnya. Ada dua cara, yaitu cara pertama dibungakan lagi seperti yang kemarin kita lakukan dengan pemotongan Singapura. Yang kedua juga bisa kalian lakukan untuk peremajaan ulang ke sana ya. Jadi seperti ini tidak rusak ya. Nah ini ya Kisanak ya, ini sudah kita pangkasi ya, sudah agak kelihatan kan bentuknya ya seperti ini. Jangan sampai ya setelah dipangkas bentuk bunga seperti ini lari dari bentuk ya Kisanak, istilahnya itu rusak bentuknya. Ini terutama untuk yang beli-beli dari sini ya. Kalian bisa lihat video ini untuk perlakuan perawatannya, terutama yang beli dari sini. Tentu karakternya semua rata-rata sama ya. Nih kalian potong dulu tadi bunganya, setelah itu diulang lagi pemangkasan pucuk-pucuknya seperti ini yang sesuai bentuk ya, yang sesuai bentuk. Kemudian dicek bagian dalam adakah cabang-cabang penyusup. Cabang penyusup itu seperti apa? Cabang yang tumbuh subur sekali bagian dalam ya, yang tidak kita ketahui, subur menjulur. Nah itu yang nanti yang akan merusak. Jadi cabang-cabang yang terpenting seperti ini saja yang tersisa ya Kisanak ya. Nih yang cabang-cabang sudah kita pilih, kemudian kita lakukan pemangkasan pucuk secara rata ya. Jika ingin melakukan pembungaan lagi, jadi bunga seperti ini yang bagus itu prosesnya melalui pemangkasan. Kalau tadi dibiarkan itu akan keluar bunga lagi Kisanak, tetapi bunga yang jarang-jarang ya, jarang-jarang dan kurang bagus. Dan juga tentu cabang-cabang baru akan berkeluaran yang akan merusak bentuk daripada pohon ini. Nih ya, kalau kalian ingin melakukan proses yang berikutnya, misalnya setelah dilakukan pembungaan pertama dan kedua ataupun ketiga, kalian bisa lakukan pemangkasan pucuk seperti ini disertai pembruningan Kisanak ya. Nih pruning sampai segini ya, ini sampai nih ya. Jadi ada batasnya, jangan sampai kalian lanjut ke cabang utama. Nih seperti ini kalian pruning sampai segini saja ya. Kalau ada cabang di bawahnya berhenti. Nah ini tuh kan, nih hanya tersisa beberapa daun saja tuh, pruning sampai sini Kisanak ya. Tuh ada batasnya sendiri itu ya, jangan sampai ke dalam-dalam ya. Ini perlakuan jika sudah dibungakan ketiga kalinya, misalnya tidak dibungakan lagi, tuh sampai di sini saja ya. Ini juga sampai di sini saja, pruning, buangi daunnya setelah dipangkasi pucuk dan terbentuk seperti ini untuk memunculkan tunas-tunas baru. Dan jangan lupa bagian tepi media ini kalian korek. Nih kalian korek ya Kisanak ya, sampai ke dalam sampai ke mentok pot. Kalian korek muter ya, muter sekitar 15 cm atau 10 cm muter. Kemudian kalian timbun lagi dengan media yang baru yang lebih bagus. Nah itu akan memunculkan tunas-tunas baru dan bentuknya akan bagus lagi ya Kisanak ya. Jadi jangan sampai rusak bentuknya seperti ini. Itu yang saya sampaikan buat kalian ya, terutama dari pembeli-pembeli yang dari sini. Nih ya, jangan lupa untuk perlakuan seperti ini ada dua tahap. Kalau ini kita lakukan pemangkasan pucuk untuk pembungaan ya. Nih untuk pembungaan seperti ini pemangkasan pucuknya Kisanak, yang nanti bunga akan muncul di sela-sela daun ya, di sela-sela daun seperti ini ya Kisanak. Jadi perlakuan untuk setelah pembungaan seperti ini ada dua tahap yang perlu kalian ketahui, yaitu dibungakan lagi dan juga diremajakan lagi supaya bentuknya enggak rusak, tanamannya juga enggak stres-stres amat ya. Karena pohon seperti ini kalau dibungakan terus-menerus capek Kisanak ya, capek. Tuh ya yang perlu kalian ketahui untuk proses perawatan setelah berbunga. Itu ada dua yang harus wajib kalian pahami itu.
Nah, sementara ini juga Singapura yang akan kita lakukan pemangkasan ya, pemangkasan untuk pembungaan yang kedua Kisanak. Ini juga akan dilakukan pemangkasan seperti ini ya untuk pembungaan yang kedua. Sedangkan perlakuan Singapura sendiri Kisanak setelah misalnya ketiga kalinya kita bungakan itu sama seperti yang saya jelaskan tadi Kisanak ya. Potong pucuk seperti ini, kemudian langsung kalian pruning ya. Pruning hanya di bagian ujung-ujung saja Kisanak ya, di pruning, diremajakan lagi supaya muncul tunas-tunas baru ya, paham kan? Supaya muncul tunas-tunas baru yang nanti bisa kalian bungakan 2 bulan berikutnya. Nah, jadi bentuknya akan tetap seperti ini Kisanak bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun itu bentuknya nggak akan lari. Jadi barang-barang yang kalian punyai itu tetap terbentuk, nggak rusak, nggak menjulur, nggak semrawut kan Kisanak ya. Jadi seperti ini contoh pohon yang bertahun-tahun ada di sini. Jadi bentuknya seperti ini terus ya Kisanak ya. Itu buat kalian ya. Jadi jangan sampai ya untuk pemangkasan pucuk ini kalian sampai keliru juga ya. Pemangkasan pucuk pembungaan itu kalian harus ketahui tentang cabang-cabang utama dan juga anak cabang bagian ujung. Nah, kalau ujung-ujung saja yang kalian pangkasi tentu akan berbunga. Jika sampai ke bawah, keluar akan tunas ya Kisanak ya. Bisa dipahami kan?